Oke, slogan tahun ini adalah menjadi luar biasa atau menjadi ekstrim. Ya, jadi bukan dan menjadi ekstrim ya. Kalau kata tengahnya ini dan itu akan menjadi berat bagi banyak orang ya. Bahkan saya bilang 99,9% akan keberatan. Maka dari itu Mr. Park memperjelaskan bahwa ini bukan dan, ini adalah atau ya. Kalau kita tidak bisa jadi luar biasa, kita bisa jadi yang ekstrim. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan menjadi luar biasa? Bapak Ibu tahu kalau kita bekerja sebagai seorang pegawai sipil ya atau pegawai pemerintah, Anda bisa menjadi seorang tentara ataupun pemadam kebakaran ataupun polisi ya. Ini adalah pegawai-pegawai pemerintah di mana umumnya pegawai pemerintah ini yang bekerja melayani rakyat, mereka bekerjanya minimal 8 jam sehari ya. Tidak mungkin seorang pegawai pemerintah sipil ini mereka bekerja hanya 1 jam, 2 jam gitu ya. Nah, ini yang dimaksud adalah orang-orang yang walaupun Anda bukan seorang full time, Anda seorang part time, Anda tetap bisa menjalankan ini 8 jam ya. Contohnya gimana Bapak Ibu? Misalkan kalau Anda punya pekerjaan yang full time, 8 jam, lalu biasanya Anda juga tidur 8 jam, nah Anda kan punya waktu luang 8 jam ya. Waktu luang ini mungkin Anda gunakan untuk berangkat pulang pergi kerja ya, ataupun Anda beli ke supermarket, makanan, atau dan lain sebagainya. Mungkin sisa-sisa Anda cuma waktu punya 4 jam untuk waktu pribadi ya, sebelum Anda tidur. Nah, gunakan 4 jam ini, masukkan ke dalam yang 8 jam di sini ya. Berarti Anda masih sisa kurang 4 jam. Nah, susah kurang 4 jam ini adalah bagaimana caranya Anda bisa meraihnya, yaitu pada saat Anda jangan tidur. Biasa Anda tidur 8 jam ya. Karena Anda hanya punya waktu 4 jam tersisa untuk menjalankan atomi, ambil sisa 4 jam ini dari waktu tidur Anda. Jadi Mr. Park ajarkan kita, jangan tidur 8 jam kalau Anda sudah punya pekerjaan penuh, full time, lakukan 8 jam, lalu Anda bilang saya nggak punya waktu gitu ya. Nah, seperti seorang pegawai sipil ini, mereka nggak bisa pensiun ya. Karena kan kalau Anda seorang pegawai negeri, Anda kan pasti menerima uang pensiun setelah masa bakti Anda gitu ya. Kalau Anda kerjanya hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam sehari gitu ya, nggak full 8 jam, nanti pensiun juga Anda nggak dapat penuh gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah kalau kita mau mendapatkan uang pensiun dari Atomi yang kemarin saya sudah jelaskan ya, Anda mau mendapatkan uang ini secara penuh, Anda layaknya seorang pegawai sipil yang harus bekerja setiap hari 8 jam. Ya, ini yang dibilang menjadi luar biasa. Artinya Anda mendedikasikan waktu Anda kepada pekerjaan Anda. Layaknya Anda seorang pegawai biasa pun gitu ya, Anda seorang pegawai toko atau bekerja untuk suatu perusahaan atau bekerja untuk suatu bos, seorang bos, Anda harus menjadi orang yang luar biasa. Artinya Anda nggak boleh madol gitu ya. Anda nggak seenaknya bilang ke bos Anda, saya nggak mau masuk hari ini, capek. Kemarin habis jalan-jalan sama keluarga, 2 hari deh saya nggak masuk. Ya Anda bisa di PHK Bapak Ibu ya. Jadi layaknya seorang yang punya dedikasi terhadap pekerjaannya, Anda lakukan di dalam Atomi. Ya, Anda bisa buang waktu mungkin yang tadi saya bilang ya, jalan-jalan sama teman, mungkin Anda pulang kerja bisa santai-santai nonton sinetron. Nah, Anda harus buang kebiasaan ini, Anda masukkan ke Atomi. Kalau masih belum cukup 8 jam, Anda ambil dari jam tidur Anda. Kalau masih belum cukup 8 jam, Anda curi waktu kalau Anda lagi kerja. Ya, nggak semua pekerjaan bisa Anda curi waktu. Ya, contohnya waktu saya masih bekerja, saya kerjanya di kantor, di depan komputer 8 jam. Lalu pekerjaan saya jauh ya dari rumah itu sekitar 2 jam satu arah. Jadi pulang pergi udah 4 jam. Ya, belum lagi kalau saya mesti ke supermarket, persiapin untuk masak malam ini gitu ya. Itu bisa 1 sampai 2 jam lagi. Jam tidur saya 8 jam. Jadi sudah tidak ada waktu. Jadi saya hanya punya waktu sekitar 2 jam sehari. Yang mana biasanya saya pakai untuk nonton Netflix. Nonton-nonton seri yang bikin ketagihan gitu ya. Sampai ketiduran. Nah, itu saya pakai untuk Atomic.
2 jam saya yang waktu me time saya pakai untuk Atomic. Lalu saya kurangi jam tidur saya. Biasa saya tidur 8 jam, saya tidur hanya 3 sampai 4 jam. Lalu sisanya 1-2 jam yang kurang saya ambil dari jam kerja saya. Mungkin saya nggak ambil makan siang ya. Makan siang ya sambil aja gitu kerjain ya. Kerjain Atomic kan bisa. Nah, jadi saya harus pikirkan waktu bagaimana saya mendedikasikan jam setiap hari saya ke dalam Atomic. Saya tidak mau luangkan waktu 1 detik pun untuk tidak melakukan Atomic. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan uang pensiun yang dari Atomic secepat-cepatnya. Tahu nggak Bapak Ibu, uang pensiun Atomic berapa? Menurut Bapak Ibu, 20 juta. Salah. 50 juta? Salah Bapak Ibu. 100 juta? Salah. 400 juta? Salah. 700 juta? Salah. 1 miliar per bulan. Ini uang pensiun Atomic. Sekarang tanya ke diri Anda masing-masing, mau berapa cepat Anda capai uang pensiun di Atomic? Kalau saya hanya 10 tahun. Kenapa? Karena saya masih mau menikmati waktu masa hidup saya dengan uang pensiun 1 miliar sebulan. Saya nggak mau kerja seperti layaknya seorang pegawai, kerja 30-40 tahun, baru nikmati uang pensiun. Dan kemarin saya buat perhitungan, uang uang pensiun PNS itu hanya 1,5 sampai 4,4 juta, Bapak. Itu udah 5 juta. Setelah kerja, ya mungkin 20 sampai 30 bahkan 40 tahun. Anda dedikasikan hidup Anda. Nah, sekarang Anda di Atomi hanya 10 tahun, dedikasikan 8 jam sehari untuk Atomi. Penghasilan pensiun Anda 1 miliar per bulan. Menurut Anda lebih worth it yang mana? Lebih layak yang diperjuangkan yang di mana? Bukan artinya setelah Anda dengar ini, Anda keluar dari tempat kerja Anda. Itu tindakan bodoh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena membangun bisnis tidak instan. Perlu waktu. Di mana waktu Anda sedang mempekerjakan bisnisnya Atomi, Anda kan perlu makan. Ya Anda jangan tinggalkan. Mangkok nasi Anda jangan tinggalkan. Tetap Anda kerjakan sekeras yang Anda kerjakan sebelumnya, tapi Anda kerjakan bisnis Atomi sekeras Anda bekerja yang sekarang di tempat kerja Anda, di tempat bisnis Anda. Buat waktu 8 jam sehari, ya, untuk Atomi. Sudah tidak ada alasan, Bapak Ibu, kalau Anda mau menjadi orang yang luar biasa. Nah, 8 jam ini ngapain aja, Pak Mike? Nah, yang pertama adalah melakukan 8 langkah sukses. Ya, Anda bisa nonton videonya sendiri yang saya sudah kupas lengkap di sana, atau Anda nonton video Chairman Pak Hangil menjelaskan 8 langkah sukses ini. Tapi saya akan cepat saja. Yang pertama ada menetapkan impian atau mimpi kita, lalu kita membuat target kerja untuk mencapai impian tersebut. Menuliskan impian, jangan rendah hati Bapak Ibu, jangan rendah diri, ya, jangan pendek-pendek ibaratnya gitu. Tulis impian setinggi-tingginya, ya, tapi ya masuk akal, ya. Kalau bilangnya saya mau punya roket ke bulan itu kan nggak masuk akal, ya kan? Atau mau punya jet pribadi itu masuk masuk akal, ya. Atau mau punya apa negara di suatu pulau itu udah nggak masuk akal. Jadi bikin impian yang masuk akal. Mau punya rumah kamar 10 belakangnya pantai, boleh ya. Mau punya hotel di setiap kota dari Sabang sampai Merauke itu boleh, itu mimpi yang bagus ya. Mimpi yang saya bilang itu bukan besar, mimpi yang super. Tulis impian setinggi-tingginya. Mau bayarin rumah untuk anak-anak saya, boleh ya. Mau belikan rumah untuk tetangga-tetangga saya, boleh, tulis ya. Lalu Anda tulis waktunya kapan Anda mau capai dan juga tulis nilainya. Ya, misalkan rumah yang kamarnya 10, misalkan 5 miliar, ya tulis 5 miliar gitu ya. Lalu Anda buat targetnya. Target ini adalah tangga-tangga kecil menuju ke impian tersebut. Kalau Anda cuma tulis impian, tapi Anda tidak tulis target, akhirnya ini cuma menjadi mimpi saja. Karena terlalu jauh. Nggak ada target kerjanya gitu ya. Target kerjanya apa?
Saya mau bikin home party seminggu 3 kali. Nah, itu targetnya. Anda sedang menuju ke sana. Saya mau ngomong dengan orang baru yang pernah dengar Atomi, mungkin sehari 5. Nah, Anda sedang membuat target. Saya mau ikut seminar, tidak pernah bolos. Mau gimana pun saya bolos dari tempat kerja saya demi menghadiri seminar Atomi. Anda sedang bikin target. Setiap bulan ada Success Academy, saya pasti beli tiket, tidak peduli saya kerja atau tidak, saya hadir. Itu adalah target. Ya, Anda tuliskan target-target Anda sedang menuju ke impian tersebut. Kedua, Anda buat tekad yang bulat. Kalau Anda sudah menetapkan impian setinggi ini, target sebanyak ini, tanpa tekad yang bulat, Anda nggak akan jalani. Tekad yang bulat artinya apa? Kalau Inggrisnya, no matter what. Ya. Indonesianya, tidak peduli kalau titik-titik-titik. Jadi kalau Anda sudah bilang mau ngomong ke 5 orang sehari, tidak peduli saya lagi males, saya tetap ngomong. Anda sudah janji mau hadir ke dalam Zoom setiap hari atau ke seminar setiap hari Kamis di Menara Satu. Tidak peduli saya lagi kerja, lagi nggak punya waktu, saya tetap hadir ke Zoom, saya tetap hadir ke seminar. Anda sudah buat target untuk hadir ke Success Academy setiap bulan. Tidak peduli saya nggak punya uang, saya lagi nggak punya waktu, saya akan cari uang, cari waktu, beli tiket Atomi untuk Success Academy, saya hadir. Itu namanya tekad. Ya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa bayar harga. Ini maksudnya. Kalau Anda berpikir bahwa saya bisa mencapai Imperial Master, ya, penghasilan pensiun Atomi 1 miliar sebulan tanpa bayar harga di sini, Anda sedang mimpi, Bapak Ibu. Orang sukses tidak ada yang tidak bayar harga. Saya tidak pernah sentuh yang namanya Netflix 3 tahun. Saya dulu punya hobi ngumpulin Lego, Bapak Ibu, ya, minifigure orang-orang kecil. Itu tidak saya sentuh 5 tahun. Baru akhir-akhir ini saya mulai beli lagi. Sampai istri saya udah, "Ah, jangan beli lagi." Kenapa? Karena saya bayar harga. Waktu yang saya luangkan untuk hal-hal pribadi saya pindahkan ke Atom. Bayar harga. Anda mau menjadi binaragawan, kalau Anda nggak punya tekad tiap hari ke gym, makan sehat, olahraganya yang berat-berat, Anda nggak bisa jadi binaragawan, Bapak. Apalagi bisnis. Anda sudah tetapkan impian, bikin target, tapi nggak ada tekad. Nah, ini orang banyak jatuh, ya. Aduh, kayaknya hari ini lagi ngamut, lagi nggak feelingnya bagus, ya. Kalau mau bisnis, Bapak Ibu, jangan pakai feeling, ya. Jangan pakai perasaan, mood, emosi kita hari ini gimana. Itu harus dibuang. Misalkan upline Anda lagi bikin kesel, aduh udah deh, gue nggak mau dengerin dia lagi. Nah, Anda lagi pakai feeling Anda tuh. Jangan pakai feeling, Bapak Ibu. Kita semua di sini harus profesional. Ya. Lalu ketiga, buat daftar nama. Nah, ini adalah membuat nama-nama yang Anda kenal, bukan nama-nama orang yang akan join Atomi. Ya. Anda nggak tahu orang ini akan join, akan beli, nggak tahu. Buat aja daftar namanya dari A sampai Z. Sebanyak-banyaknya. Kalau udah habis, Anda bisa bikin daftar nama yang baru. Misalkan Anda suka lari pagi, lari sore, ketemu orang ya, atau ketemu tukang bubur setiap jam 4, tulis di situ, tukang bubur yang nongkrong jam 4 sore. Ya, ibu-ibu yang bawa anjing 3. Nah, Anda tambahin lagi daftar nama ini. Nah, lalu Anda perkenalkan Atomi tanpa dikelompok-kelompokkan. Ya, Anda nggak usah kelompokin. Oh, ini kayaknya yang bakal beli hemohim. Ini kayaknya yang bakal beli skincare. Oh, ini kayaknya yang suka minum suplemen. Nggak perlu, Bapak Ibu. Atau ini yang mau jalankan bisnis. Nah, Anda perkenalkan sesuai yang Anda pikir. Jangan. Waktu Anda perkenalkan, perkenalkan semuanya. Produknya dan bisnisnya. Karena Anda tidak akan pernah tahu orang ini tertarik dengan bisnisnya atau produknya. Ya, kalau Anda cuma pilih salah satu, ternyata dia tertarik bisnis, Anda cuma ngomongin produk, dia nggak tertarik. Ya, jadi perkenalkan dua-duanya. Makanya Anda harus bisa ngomongnya gimana yang singkat.
Cukup 3 menit. 1 sampai 3 menit. Nggak perlu lama-lama, Bapak Ibu. Orang nggak akan dengerin deh. Lebih dari 3 menit, orang akan nggak dengerin. Masuk kanan, keluar kiri. Keempat, setelah Anda perkenalkan, kalau mereka tertarik, Anda undang orang tersebut ke dalam Zoom, seminar, Success Academy, ya. Anda jangan jelasin terlalu panjang. Makanya saya bilang cukup 3 menit, lalu Anda undang. Ya. Tapi untuk orang-orang mungkin yang udah belajar Atomi lebih dari setahun, 2 tahun, mereka punya pemahaman bisnis lebih dalam, nggak apa-apa. Yang kelima, Anda menjelaskan bisnisnya. Tapi ini pun tidak perlu sampai 2 jam seperti seminar. Ya, Anda cukup jelaskan apa itu Atomi, kenapa saya harus di Atomi, apa yang saya bisa dapat di Atomi nanti. Ya, cukup 3 ini aja. Yang penting kena, intinya kena. Ya, apa itu Atominya kena, kenapa itu Atominya kena, lalu apa yang saya bisa dapat dari Atominya kena. Ya, jangan bertele-tele Bapak Ibu. Langsung to the point. Ya. Makanya Mr. Park bilang gini, waktu kita perkenalan Atomi, santai aja. Nggak usah terlalu kayak orang stres gitu ya. Santai aja. Ngomongnya seperti ini, dia bilang. Wah, akhir-akhir ini kehidupan sulit ya. Harga semua naik ya. Nggak ada yang murah deh intinya sekarang. Gaji juga nggak naik. Apalagi istri di PHK. Tapi saya bersyukur sekarang saya sudah ketemu jalan keluar. Suatu bisnis yang tidak perlu modal, tidak perlu jualan, tidak perlu maintenance setiap bulan, dan bisa penghasilan 1 miliar sebulan. Mau tahu nggak bisnisnya? Nah, bikin dia penasaran. Ya, bikin dia penasaran. Kalau yang nggak mau tertarik, dia akan bilang, enggak deh, enggak, saya emang nggak tertarik. Ya udah, Anda pindah ke orang berikutnya. Santai aja. Santai aja. Ya, Anda di sini bukan kejar sales, Bapak Ibu. Tahu kan salesman? Dia ada target kan? Atomi tidak ada target. Anda yang buat target Anda sendiri. Anda tidak ditargetkan dari upline bos Anda. Anda tidak ada bos di Atomi. Anda bosnya. Anda mau berapa cepat tergantung Andanya. Ya, Anda yang bikin target. Mau 5 orang, 10 orang, mau 1 orang sebulan, boleh. Ya, jelaskan bisnis. Makanya kita semua harus bisa presentasi. Presentasi nggak perlu yang pakai slide canggih-canggih, nggak perlu Bapak Ibu. Ya slide sesimpel kita print dari upline kita punya presentasi, Anda print, Anda tunjukkan. Ini. Bisa seperti itu. Anda nggak usah, kalau nggak mahir PPT, nggak usah belajar PPT, nggak apa-apa Bapak Ibu. Atomi udah siapkan PPT file untuk Anda. Ya. Nomor 6, follow up atau tindak lanjut setelah dijelaskan bisnis, jangan berpikir orang ini langsung paham. Ah, dia orang pintar, pasti ngerti. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, orang jenius pun dijelaskan Atomi, nggak langsung paham. Mesti mungkin 3-4 kali orang jenius ini ya. Orang biasa mungkin 7-10 kali. Nah, orang yang kurang pintar itu bisa 100 kali baru paham. Jadi jangan cepat-cepat pikir, oh dia udah paham, dia orang pintar kok. Belum tentu. Ya, Anda tanya gimana? Kalau dia bilang, udah, saya udah ngerti. Suruh dia jelasin. Nah, maksud kamu gimana ngertinya? Coba jelasin ke saya. Pasti salah. Ya, lalu yang ketujuh, Anda konsultasi dengan upline leader Anda, sponsor Anda yang percayai. Ya, Anda mau ikuti. Ya, jangan konsultasi ke orang yang salah. Konsultasi ke orang yang gagal. Iya, iya susah lu Atomi. Terus orang ini juga bilang, iya susah, produknya mahal-mahal, nggak ada yang mau beli, udah gitu ini MLM, bla bla bla. Nah, Anda konsultasi ke orang yang salah. Akhirnya Anda ikuti orang tersebut. Ya. Yang harus Anda konsultasi adalah orang yang sudah lewati dan sukses. Jadi Anda tanya, gimana kamu bisa sukses waktu itu ya kalau ketemu masalah gini? Dia akan kasih jalan keluar yang tepat. Lalu yang ke-8 Anda duplikasi ke member partner Anda. Kalau Anda kerjakan sendiri 1-7, Anda akan kecapean. Jadi biar para member Anda melihat apa yang Anda kerjakan, lalu mereka duplikasi. Contek, jiplak, ikuti. Ya, bukan contek, jiplak, lalu dimodifikasi. Jangan. Kita jangan jadi orang sok pintar.
ikuti cara yang upline kita sudah lakukan, yang sudah terbukti sukses, ikuti dari detail-detailnya, sedetil-detilnya Anda jiplak, ikutin. Anda pasti sukses. Ya, paling gampang ikutin siapa? Mr. Park Han-gil. Apa yang dia ucapkan, Anda jiplak, Anda ikutin. Dia katakan, jiplak, ikutin. Pasti Anda sukses. Imperial Master, 1 miliar sebulan. Nah, yang kedua adalah Anda lakukan 8 kebiasaan inti harian. Nah, ini adalah program 8 jam Anda setiap hari. Jadi tidak ada lagi kata-kata, saya bukan jalankan Atomic full time. Ya, saya cuma part-time Pak di Atomic. Nggak peduli. Anda part-time, Anda bisa jalankan 8 jam. Saya sudah buktikan. Saya seorang part-time di Atomi, kerjakan Atomi 8 jam. Kalau saya bisa, kenapa Anda nggak bisa? Saya masih makan nasi, Bapak Ibu. Saya masih kerja keras di tempat kerja saya. 3 tahun saya jadi Sharon Roastmaster. Saya bisa, kenapa Anda nggak bisa? Jadi tidak ada alasan orang yang mau sukses, jalankan Atomi kurang dari 8 jam. Ya, ini adalah kategori orang pertama yang menjadi luar biasa. Tapi ingat, tadi saya bilang ya, di Atomi ada 2 pilihan. Anda mau jadi luar biasa atau jadi yang ekstrim. Dua-duanya betul, benar ya, menurut Pak Kangil. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya sedang jelaskan orang-orang yang menjadi luar biasa, ini yang Anda harus lakukan. Pertama, 8 core inti harian, 8 kebiasaan inti harian ini adalah setiap hari Bapak Ibu ya. Ingat yang tadi saya bilang, jangan pakai emosi, jangan pakai feeling, jangan pakai mut-mutan, jangan pakai ribet-ribet, jalanin selengkap-lengkapnya. Paksa diri Anda lengkapin setiap hari. Pertama, baca buku. Baca buku untuk pengembangan diri Anda. Bukan baca buku, koran, majalah itu tidak termasuk. Itu hal-hal yang negatif. Baca sesuatu yang positif untuk pengembangan diri Anda. Ya, kalau perlu bukunya Anda bisa tanya saya, Pak Mike, tolong dong rekomendasi buku-buku apa aja saya punya. Kedua, nonton video tentang Atomic. Terutama video Mr. Pak Hangil, chairman kita. Ya, tonton semua. Ada 21 di YouTube, mungkin ada 50 di channel Atomic. Ya, mulai dengan videonya Pak Hangil dulu. Lalu yang ketiga, mengikuti meeting. Setiap ada pertemuan Zoom, tidak pernah bolos. Jangan pernah bolos pertemuan. Ya. Lalu kalau ada seminar di kota Anda, hadir. Ingat yang tadi saya bilang, no matter what, tidak peduli kalau tetap hadir. Ya, jangan bikin alasan. Kalau bikin alasan, Anda tidak pernah akan sukses. Yang keempat, bukan pakai produk Bapak Ibu, mencintai produk. Kalau cuma pakai produk, belum tentu kita cinta. Karena terpaksa kita bisa pakai gitu ya. Tapi kita pakai dengan cinta karena akan produk tersebut. Karena kalau kedua cinta, kita akan yang kelima, sharing. Bercerita tentang produk, tentang bisnis, tentang manajemen, cara mendapatkan komisi atau yang lain sebagainya. Yang nomor 6, penjelasan bisnis. Nah, ini sama dengan menceritakan visinya Anda di Atomi apa. Nggak perlu panjang-panjang, ya, nggak perlu sampai 2 jam. Saya sudah ketemu Atomi, ya, 3 tahun lagi penghasilan saya 25 juta, 5 tahun lagi penghasilan saya 100 juta, 10 tahun lagi penghasilan saya 1 miliar. Kamu mau ikut saya atau enggak? Karena saya nggak mau kamu jadi musuh saya kalau saya sudah penghasilan 1 miliar. Bilangnya nggak dijelasin. Nah, sekarang saya sedang jelasin. Nah, itu nomor 6, penjelasan bisnis. Simple kan? Nggak perlu Anda jelasin 300, ya boleh, tapi nggak semua orang tertarik, Bapak Ibu. Cukup jelasin seperti itu. 3 tahun lagi penghasilan saya 25 juta, kamu ikut saya nggak? Jangan sampai kalau saya udah 25 juta, akhirnya kamu marahin saya. Kok nggak ngajak-ngajak? Padahal saya udah ajak loh hari ini. Kalau mau, yuk ikut saya. Bawa dia ke seminar, bawa dia ke Zoom, bawa dia ke acara Success Academy. Konsultasi sama seperti tadi ya, Anda cari upline Anda yang Anda bisa ikutin. Kalau upline sponsor Anda ini orang yang nggak jelas, Anda skip. Tanya ke dia, upline kamu siapa? Belum ketemu, tanya lagi sampai ketemu upline yang Anda bisa ikutin. Itu namanya konsultasi. Ya, jangan konsultasi sama upline yang gagal. Ya,
Aduh susah loh ini, begini. Upline Anda juga bilang, iya emang susah bisnis Atomi. Ya Anda juga ikut gagal. Ya, kalau Anda tahu upline Anda ini ngaco, ngawur, jangan konsultasi ke dia, cari orang di atasnya. Anda pasti ketemu, ya. Kalau di jaringan saya, ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau Anda bukan jaringan Anda cari, bisa Anda cari, pasti ketemu. Kalau nggak ketemu gimana Pak Mike? Ke Mister Park Han gitu, ya, nontonin videonya dia. Anda pasti dapat jawaban dari konsultasi Anda. Ya, misalkan Anda nggak punya siapa-siapa lagi, udah nggak tahu siapa upline Anda. Jadi siapa? Mister Park Han Gil. Itu adalah upline Anda yang Anda bisa konsultasi. Ya paling dia nggak bisa ngomong, bales gitu ya. Tapi dari setiap videonya Anda pasti dapat jawaban. Yang ke-8, membangun kepercayaan ya. Karena bisnis Atomi adalah bisnis kepercayaan dengan konsumen Anda. Konsumen Anda tidak percaya Anda, dia nggak akan beli, Bapak Ibu. Makanya ada orang-orang yang bilang, kok saya udah coba tawarin nggak ada yang mau beli ya Pak Mike? Nah, biasa saya tanya gini, hubungan kamu sama dia sebelum Atomi gimana? Iya ya, saya ada utang sama dia, saya belum bayar. Ya lu beresin dulu lah itu. Udah ngutang nggak bayar, nawarin bisnis lagi. Ya disangkanya mau ngambil uangnya dia lagi. Beresin dulu, ya. Atau Anda mungkin sebelumnya orangnya nyebelin. Ya Anda, ya traktir dia, bikin dia senang dulu dong. Udah nyebelin, nawarin bisnis, ya di mana mau, mana percaya gitu ya. Membangun kepercayaan, ini adalah meresolusi ya, membenarkan masalah yang dulunya sudah ada. Baru sekarang Anda bisa bangun kepercayaan baru di Atomi. Ya, jadi kalau Anda saat ini Anda introspeksi, kok nggak ada yang mau dengerin saya ya? Di Atomi, kemungkinan besar Anda orang yang kurang disukai oleh mereka. Ya, kemungkinan besar. Kemungkinan kedua ya mereka memang nggak tertarik, ya udah orang berikutnya gitu ya. Tapi kalau dia mungkin bisa diatomi tapi dia nggak percaya dengan Anda beresi dulu masalah-masalah sebelum diatomi. Bayar hutang. Kalau Anda kurang disenengin, ajak dia keluar, traktir, dan lain sebagainya. Ya, jadi dua hal ini, kalau Anda mau menjadi yang luar biasa. 8 langkah sukses, 8 kebiasaan inti harian. Nah, yang berikutnya adalah menjadi ekstrim, Bapak Ibu. Siapa itu? Ini adalah kelompok orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan yang menjadi luar biasa ini. Mungkin dia ada masalah mental, fisik, ya, otaknya nggak bisa ingat-ingat, ada masalah keterbelakangan, mungkin cacat, mungkin mukanya kurang menarik, ya kan? Ada orang-orang yang seperti itu loh Bapak Ibu. Dia nggak pede gitu ya. Karena dia berasa tidak menarik gitu. Atau orang yang cacat secara fisik seperti buta ya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak bisa memenuhi apalagi 8 jam sehari ya. Mereka pertama kuncinya harus punya super dream. Tahu apa itu artinya super dream? Impian yang super, bukan besar ya, bukan besar. Saya jelaskan. Kalau impian Anda kecil, semua hal jadi masalah yang besar. Ditolak jadi masalah yang besar. Ya, nggak mau diangkat teleponnya sama temennya, jadi masalah yang besar. Member konsumer kita bilang produk Atomi kurang bagus, jadi masalah yang besar. Ya, diajak datang ke Zoom, member kita nggak mau, jadi masalah yang besar. Karena impian Anda terlalu kecil. Terus kita naikkan, impian kita jadi besar. Nah, masalahnya mengecil kan, jadi kecil, tapi tetap ada. Suatu saat masalah ini akan jadi besar juga. Nah, Mister Park ajarkan, kalau Anda mau tidak mau punya masalah, perbesar impian Anda sampai jadi super. Artinya masalah ini udah hilang. Ditolak orang, nggak masalah. Masih ada orang lain.
Member kita nggak mau beli produk, tidak masalah, masih ada member lain, saya bisa tawarkan produk. Ya, jadi semua hal tidak ada masalah. Ditolak bukan masalah. Itu bensin untuk saya. Kalau tidak ada penolakan, saya tidak diisi bensinnya. Ya, semakin banyak penolakan, saya semakin gila. Nah, karena impian Anda bukan besar lagi, super dream. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, ya, setahu saya, mereka memiliki super dream. Makanya mereka tidak melihat keterbatasan atas diri mereka. Mau sudah tua, cacat, tidak punya pendidikan, tidak punya keuangan finansial, dan lain sebagainya. Orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi, misalkan nggak punya kerjaan seumur hidup dia, atau yang sudah pensiun, siapa yang mau pakai kerja lagi gitu ya. Dia harus punya super dream ini. Supaya pada saat dia menjalankan Atomi, ini udah bukan masalah lagi. Ya, kalau Anda masih ngomong ini masalah, berarti impian Anda yang terlalu kecil. Terlalu kecil. Ibaratnya Anda sudah tidak punya pilihan lagi selain memiliki super dream. Ya, Mr. Park kan bilang seperti ini. Kalau kita jalan di suatu jalan raya gitu ya, yang ada lobang-lobangnya. Nah, lobang-lobang ini adalah masalah. Terus roda ban mobil kita ini adalah roda impian kita. Kalau lobangnya lebih besar daripada ban mobil kita, ya kita mobilnya nyungsep dong, betul nggak? Nah, ini adalah masalahnya. Masalah ini nggak akan kemana-mana. Ya segitu-segitu aja. Ada terus ya. Yang kita perlu perbesar adalah apanya? Ban mobil kita, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau ban mobilnya jadi besar, jadi segede yang truk, ya Anda lumayan kan? Mulai bisa lewatin lubang-lubang tersebut. Tapi bayangkan, ban mobilnya segede mobil traktor. Yang gede itu kayak kontainer. Ya nggak masalah mau lubang segede apapun, Anda lindas. Itu yang dimaksud dengan super dream. Yang berikutnya adalah bergantung kepada sistem. Apa ini artinya, Bapak Ibu? Bergantung kepada sistem. Sistem ini adalah sistem sukses yang Atomi berikan. Seminar, Success Academy, channel Atomi, media sosialnya Atomi ya, seperti YouTube, Instagram, dan sebagainya. Anda harus gunakan 4 hal ini. Ya, pusat pelatihan juga termasuk, yang seperti Zoom malam hari ini. Anda harus bergantung kepada sistem sukses tersebut. Karena ibaratnya Anda nggak bisa jelasin. Anda punya keterbatasan untuk menjelaskan bisnis. Tapi selama Anda masih bisa mengundang orang ke dalam sistem, Anda pasti sukses. Paham ya? Kalau di Korea tuh banyak tuh. Emak-emak, nenek-nenek gitu ya yang nggak bisa jelasin bisnis. Itu penghasilan dia Bapak Ibu. 2 miliar setahun, ada yang 4 miliar setahun. Ada yang 1 miliar sebulan. Nenek-nenek tuh, kakek-kakek. Itu caranya gimana? Mereka caranya cuma bawain orang ke seminar. Dia bikinin makanan, ya biasa kan kalau orang dia dibikin makanan, dikasih makan kan nggak enak. Ya udah deh, abis ini mau diajak kemana saya nurut. Diajaknya ke seminar. Ya, pertama dikasih makan dulu di rumah gitu ya, disajin yang enak-enak, yang dia tahu apa yang dia suka. Tapi habis itu ke tante ya. Oke tante, nggak apa-apa. Tahu-tahu dibawa ke seminar. Dengerin Mister Pak Hangil. Jadi leader. Ya. Jadi kalau Anda nggak bisa jelasin bisnis, nggak masalah Bapak Ibu. Selama Anda bisa bawa orang ke seminar. Makanya jangan males datang seminar. Apalagi Anda orang di kategori yang menjadi ekstrim ini. Sudah tidak punya kemampuan, tapi tetap nggak mau hadir seminar. Hadir ke Success Academy. Hadir ke Zoom. Terus mau suksesnya gimana Bapak Ibu? Tuhan turunkan gitu berkat 1 miliar sebulan, tidak pernah akan terjadi. Ya, ini adalah orang yang kategori kedua menjadi ekstrim. Anda harus bergantung kepada sistem yang Atomi sudah berikan.
Anda nggak bisa jelasin nggak apa-apa. Ada channel Atomi. Tante, tolong dong kirimin saya marketing plan-nya. Aduh, tante nggak bisa jelasin gini. Saya nggak minta jelasin, tante. Saya minta kirimkan. Nah, lalu Anda pergi ke YouTube. Masa ke YouTube aja nggak bisa? Bohong lah. Orang nggak bisa masuk ke YouTube. Lalu Anda cari di situ di channelnya Atomi Indonesia yang resmi. Anda ambil, Anda kirim. Bisa kan? Selama Anda masih punya tangan, Anda masih bisa lakukan. Ya, selama Anda masih punya kaki sekalipun, Anda masih bisa lakukan. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa sukses. Karena sistem sukses Atomi, Atomi sudah sediakan begitu sempurna untuk mereka. Ya, lalu yang berikutnya, ini kuncinya. Memiliki kerendahan hati melayani para sponsor, para partner, para sibling line. Anda tahu sibling line apa? Cross line. Ya, yang bukan dari jaringan Anda, itu adalah sibling line. Kalau di MLM lain, kita dilarang berhubungan dengan crossline. Betul kan? Kalau di Atomi, kita disarankan. Ya, bukan keponya mau tahu segala, bukan. Kita perlu orang-orang mereka mungkin bisa membantu support kita dari semangatnya. Ya, bukan minta-minta PV, tolong dong PV, ya bukan begitu ya. Bukan pinjam-pinjam PV juga ya, itu bukan yang Mister Park mau. Tapi dari sinergi pada semangatnya mereka. Ya, Anda lihat grup saya banyak kan? Tapi kenapa mereka satu sama lain bisa kerjasama? Bisa saling support, padahal bukan satu jaringan. Karena Mister Park ajarkan kita, kita harus bisa kerjasama dengan para sibling lain. Ya. Saya punya jaringan dengan Vision Leader Indonesia, ada 8. Saya punya jaringan Global Leader, ada 6 di sana. Ya, dari Australia, Malaysia, Kanada, dan USA. Kenapa saya kerjasama dengan sibling lain? Karena itu adalah perintah Mister Park. Karena pada saat kamu sedang jatuh semangat Anda, mereka yang bisa bantu naikkan semangat Anda. Kok grup lain begitu hebatnya ya? Anda jadi semangat lagi. Teman vision saya kok dia bisa jadi begini. Nah, saya jadi tambah semangat lagi ya. Atau kalau saya lagi butuh ada hal-hal yang saya mau tanya tentang produk, mereka bisa bantu jawab. Inilah ya, kalau Anda sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa sukses menjadi yang luar biasa di Atomi, Anda harus punya kerendahan hati melayani. Jangan minta dulu. Anda layani dulu. Apa yang saya bisa berikan ya untuk sponsor saya, partner saya, sibling. Makanya, kebanyakan dari kita di Atomi ya, yang di golongan kedua ini, yang ekstrim ini sebenarnya paling banyak. Menjadi ekstrim ini sebenarnya paling banyak. Yang luar biasa ini sedikit. Mungkin ya 10-20%. Sisanya di sini Bapak Ibu. Mereka tidak sukses karena mereka tidak punya kerendahan hati melayani. Mereka maunya hanya menerima, ya. Kan katanya di Atomi saling bantu membantu, sponsor bantu downline. Mana kok nggak ada orang, nggak ada PV? Itu bukan yang Mister Park bilang. Maksud kan bukan seperti itu, Bapak. Anda dulu melayani apa yang mau Anda berikan untuk sponsor Anda. Bahkan untuk partner member Anda. Bahkan untuk sibling lain Anda. Apa yang bisa Anda? Contoh, kalau Anda jago masak, ya, Anda datang ke pusat pelatihan, Anda yang tawarkan, jangan masak, jangan beli, saya yang masak. Karena saya cuma bisa masak, melayani. Ya, karena saya nggak bisa jelasin bisnis, nggak bisa presentasi. Saya cuma bisa masak, itu melayani. Atau Mister Park bilang ini, atau ada tante-tante yang cuma bisa kerjaannya bersihin center, pusat pelatihan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, jelasin bisnis nggak bisa. Dia cuma bisa bawa orang ke center sama bersihin center. Sekarang sudah jadi Crown Master. Ya, punya hati yang melayani. Apa yang Anda bisa berikan dengan talenta
kebisaan Anda. Anda cuma bisa menyiapi ruangan, ya udah Anda kerjakan, ya. Anda layani dulu sebelum Anda dilayani. Jangan kerjanya seperti pengemis. Saya orang nggak mampu, saya orang nggak punya kemampuan fisik, saya punya disabilitas mental dan sebagainya. Nah, Anda sedang minta dilayani. Padahal Mr. Park bilang, Anda dulu yang rendah hati melayani. Ya. Dan Anda harus bergantung kepada sponsor Anda, partner Anda. Anda kalau sudah ketemu, satu orang di kiri, orang hebat yang luar biasa ini, satu orang di kanan, luar biasa ini, Anda layani mereka. Itu pesan Mr. Park. Jadi Anda jangan selalu minta dilayani. Ya. Kebanyakan orang gagal, dia nyalahin orang. Saya nggak bisa sukses karena sponsor saya nggak bantuin saya. Saya nggak bisa sukses karena tidak ada member saya yang jadi partner saya. Saya nggak bisa sukses karena orang lain. Ya, kalau Anda sudah punya kata-kata seperti ini, Anda bukan memiliki sifat yang rendah hati. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana saya bisa memberikan kepada sponsor saya, partner saya, orang-orang sekeliling saya. Coba Anda berikan dulu. Makanya ada pepatah bilang, jangan fokus terhadap menerima. Fokus terhadap memberi. Orang yang memberi sudah pasti memiliki orang daripada orang yang menerima. Iya dong, kalau dia nggak punya, apa yang dia beri? Jadi jangan fokus kepada selalu minta, selalu menerima. Fokus kepada apa yang saya bisa berikan hari ini. Ya. Nah, inilah dua kategori yang Mr. Park sudah jelaskan hari ini, tahun ini. Menjadi luar biasa yaitu Anda seperti seorang pegawai sipil negeri ya, yang mana Anda harus bekerja minimal 8 jam, melakukan 8 langkah sukses dan 8 kebiasaan inti harian, atau orang-orang yang menjadi ekstrim ya, artinya orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, finansial dan lain sebagainya ya. Anda harus memiliki super dream, bergantung kepada sistem sukses Atomi yang sudah buat. Lalu Anda memiliki kerendahan hati melayani para sponsor, partner, dan sibling lain. 구독, 좋아요 눌러주세요.